Kisah hidup Jaka Tingkir, raja pertama dan pendiri kerajaan Pajang, putra kandung Ki Ageng Pengging. Pada zaman dahulu, di era kerajaan Demak, hidup seorang tokoh yang cukup terkenal bernama Jaka Tingkir. Ia dilahirkan dengan nama Raden Maskarebet karena saat ia lahir, sang ayah yang bernama Ki Ageng Pengging menggelar pertunjukan wayang beber yang dalangnya Ki Ageng Tingkir. Saat pertunjukan dimulai, terdengar suara yang karembet, tertiup angin, dan jadilah sang bayi itu dinamai Mas Karembet. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak pada kerajaan Demak. Setelah kematian suaminya, Nyi Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal dunia. Menjadi yatim piatu, Mas Karembet diangkat menjadi anak oleh Nyi Ageng Tingkir. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Sejak muda, Jaka Tingkir gemar bertapa, berlatih bela diri, dan kesaktian. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan tampan, mengabdi ke Demak. Berdasarkan buku Babat Tanah Jawa, setelah beranjak dewasa, Jaka Tingkir merantau menuju ibu kota Demak bersama teman-teman seperguruannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Sesampainya di Demak, ia tinggal di rumah pamannya, Kiai Ganda Mustaka, yang merupakan seorang perawat Masjid Demak, berpangkat Lurah Ganjur. Pada suatu hari, Jaka Tingkir melakukan sesuatu yang tanpa sengaja membuat Sultan Trenggono, Raja Demak saat itu, terkesan. Saat itu, ia sedang berdiri di tepian kolam yang cukup besar. Tiba-tiba sang paman berteriak pada Jaka Tingkir karena Sultan Trenggono akan lewat. Jaka Tingkir yang terlatih dengan sigap melompati kolam yang lebar itu. Tanpa sengaja, Sultan Trenggono melihat sendiri kejadian itu dan terkesan akan kemampuan Jaka Tingkir. Ia kemudian diangkat menjadi prajurit Demak, berpangkat Lurah Wira Tamtama, menumpas pemberontakan Arya Penangsang. Setelah Sultan Trenggono mangkat, pecah pemberontakan Arya Penangsang yang sebenarnya masih kerabat kerajaan Demak yang menjadi Adipati Jipang. Arya Penangsang yang tak terima atas kematian ayahnya, kemudian membunuh Sunan Prawoto, sang pembunuh ayahnya yang juga merupakan putra mahkota kerajaan Demak. Selain itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat dari Jepara. Arya Penangsang juga mengirim utusan untuk membunuh Jaka Tingkir yang waktu itu menjabat sebagai Adipati Pajang. Namun misi pembunuhan itu gagal. Tak lama berselang, Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, mendesak Jaka Tingkir untuk menumpas pemberontakan Arya Penangsang karena ia setara dengan Adipati Jipang itu. Atas desakan ini, Jaka Tingkir mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang mampu membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentaok atau Mataram sebagai hadiah. Sayembara itu diikuti oleh Ki Ageng Sela, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Dalam penumpasan ini, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Suta Wijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, berhasil membunuh Arya Penangsang. Jadi Raja Pajang.
Setelah pemberontakan itu, pusat kerajaan Demak dipindah ke Pajang dengan Joka Tingkir sebagai rajanya. Sementara itu, Demak dijadikan daerah kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Dalam kepemimpinannya menjadi raja, Joka Tingkir mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam struktur pemerintahan. Mas Manca diangkat menjadi patih bergelar Patih Mancanegara. Sementara Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi. Sementara itu, Joka Tingkir yang saat itu bergelar Adiwijaya masih belum melaksanakan separuh janjinya dalam sayembara itu. Saat Ki Panjawi sudah mendapatkan hak tanah Pati sebagai hadiah sayembara, Ki Ageng Pemanahan belum mendapat tanah Mataram yang dijanjikan padanya. Ramalan Sunan Prapen. Rupanya, saat itu Joka Tingkir cemas mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram kelak akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran kerajaan Pajang. Namun Sunan Kalijaga meminta Joka Tingkir untuk segera menempati janjinya untuk menyerahkan tanah Mataram. Waktu itu, tanah Mataram sendiri merupakan bekas peradaban kerajaan Mataram kuno yang sudah tertutup hutan bernama Alas Mentaok. Setelah menerima hadiah dari Joka Tingkir, Ki Ageng Pemanahan sekeluarga, termasuk Ki Juru Mertani, membabat hutan itu dan mendirikan desa Mataram. Desa itu menjadi tanah perdikan di mana penguasanya hanya diwajibkan untuk menghadap Pajang secara rutin tanpa kewajiban membayar upeti. Pada tahun 1568, untuk pertama kalinya, Ki Ageng Pemanahan bertemu Sunan Prapen dan meramalkan bahwa Mataram akan menaklukkan Pajang melalui keturunannya. Ramalan itu sampai ke telinga Joka Tingkir. Ia pun tak lagi merasa cemas dan menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Pemberontakan Mataram. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal pada tahun 1575, anaknya Sutawijaya diangkat menjadi penguasa baru Mataram. Ia diberi hak oleh Pajang untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Setahun telah berlalu, Sutawijaya tak kunjung menghadap Pajang atas kondisi di wilayahnya. Joka Tingkir mengutus Ngabehi Wiralama atau Mas Wira dan Ngabehi Wuragil atau Ki Wuragil untuk meninjau desa itu. Namun saat bertemu Sutawijaya, mereka diperlakukan kurang sopan. Namun kedua pejabat senior itu menyampaikan laporan secara halus pada Joka Tingkir. Tahun demi tahun berlalu, Joka Tingkir kembali mengirim utusan ke Mataram. Saat itu, yang berpangkat adalah Pangeran Benawa, putra mahkota, Arya Pamalat, menantu yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Mancanegara, Mas Manca. Pada saat itu, Mataram telah maju pesat. Sutawijaya menjamu tamu dari Pajang itu dengan pesta besar. Di tengah pesta itu, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban. Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya dan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, konflik antara Pajang dengan Mataram terus memanas. Kematian Joka Tingkir. Perang antara Pajang dan Mataram tak terhindarkan. Pasukan Pajang yang jumlahnya lebih banyak harus menderita kekalahan. Joka Tingkir semakin tergoncang saat mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang. Ia pun meminta pasukannya untuk mundur. Dalam perjalanan kembali ke Pajang, Joka Tingkir singgah di makam Sunan Tembayat.
Setelah melanjutkan perjalanan, ia jatuh dari gajah tunggangannya, sehingga ia harus diusung dengan tandu hingga tiba di Pajang. Sesampainya di Pajang, sakitnya bertambah parah. Saat itu pula, ia berwasiat agar anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya. Karena perang antara Pajang dan Mataram, ia yakini sebagai takdir. Selain itu, ia sudah menganggap Sutawijaya sebagai anaknya sendiri. Tak lama berselang, tepatnya tahun 1582, Jaka Tingkir meninggal dunia. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yang merupakan kampung halaman ibunya, silsilah Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah putra Kebo Kenongo dan cucu Adipati Andayaningrat yang dikenal dengan nama Syarif Muhammad Kebungsuan. Joko Tingkir putra dari Ki Kebo Kenongo dan putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh Andayaningrat atau Joko Sengoro atau Muhammad Kebungsuan, putra dari Syekh Jumadil Kubro Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ayahnya Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko, putri dari Sunan Kalijaga. Sedangkan kakeknya, Andayaningrat, menikah dengan Ratu Pembayun, putri dari Prabu Brawijaya V Raja Majapahit. Tetapi Brawijaya V sendiri juga nama yang dipertanyakan, meski begitu populer di kalangan masyarakat terutama Jawa. Nama itu sebenarnya tidak muncul dalam berbagai catatan resmi ataupun prasasti. Sejumlah ahli meyakini Brawijaya V adalah Kertabumi. Nama Brawijaya yang berarti Bre-wijaya sebenarnya mulai digunakan oleh Kertawijaya Raja Majapahit yang berkuasa 1447 hingga 1451. Dari sini kemudian nama itu disematkan ke raja-raja berikutnya hingga Kertabumi yang berkuasa pada 1468 hingga 1478. Dan berbeda dengan pendapat umum, Kertabumi atau Brawijaya V bukan raja terakhir Majapahit. Yang benar ia adalah Raja Majapahit terakhir yang pusat kekuasaannya ada di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Pada tahun 1478, Girinda Wardana menyebut kekuasaan dari Brawijaya V dan kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Daha di Kediri. Sampai kemudian pada tahun 1527, kerajaan ini diserbu oleh Raden Patah dari Demak, dan itulah akhir dari Majapahit. Pada saat Majapahit diserang dan dihancurkan Girinda Wardana, putra-putra Brawijaya V menyingkir dan tercerai-berai ke banyak daerah. Bahkan Brawijaya juga dipercaya juga melarikan diri hingga pegunungan Seribu di pesisir selatan Jawa. Sekarang kita kembali ke Mas Karebet, Kebo Kenongo. Ayah Karebet adalah murid dari Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil dan Syekh Lemah Abang, tokoh yang juga memiliki banyak versi dalam sejarah. Babat Tanah Jawa menyebut Syekh Siti Jenar adalah wali yang menyelewengkan ajaran Islam, hingga kemudian dihukum mati oleh Dewan Wali. Tapi catatan lain menyebutkan hal yang berbeda. Dalam buku lain, dikisahkan yang dibunuh wali bukanlah Syekh Siti Jenar, tetapi orang yang mengaku dirinya sebagai Syekh Siti Jenar. Bahkan ada 3 Syekh Siti Jenar palsu yang dibunuh, dengan 2 diantaranya dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Syarif Hidayatullah. Sementara Syekh Siti Jenar tetap hidup menyepi di tempat kelahirannya di daerah Caruban. Dalam versi ini,
Bahkan Sunan Kalijaga dan Syarif Hidayatullah adalah murid utama dari Syekh Siti Jenar. Kembali ke Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging yang merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Sebagai penguasa Pengging, dia menolak untuk tunduk kepada Demak. Sebenarnya masuk akal karena keberadaan Pengging sendiri jauh lebih tua dari Demak, bahkan Majapahit. Pengging awalnya adalah kerajaan yang sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Kalau Anda pernah mendengar legenda Bandung Bondowoso yang disebut membangun Candi Prambanan, ini juga berkaitan dengan Pengging. Pemuda sakti yang mencintai Roro Jonggrang itu dikisahkan berasal dari Pengging. Hingga Handayaningrat atau ayah Kebo Kenongo, Pengging masih berstatus kerajaan. Hingga Kebo Kenongo mengubahnya hanya menjadi semacam padepokan. Handayaningrat atau raja terakhir Pengging juga dikenal sangat setia kepada Majapahit. Inilah yang menjadikan Pengging enggan tunduk pada Demak. Tetapi konsekuensinya, Ki Ageng Pengging dihukum mati oleh Demak. Kebo Kenongo tetap hidup bersama gurunya Syekh Siti Jenar di Caruban. Hidup di Tingkir dan berburu ke Ki Ageng Selo. Ketika Ki Ageng Pengging meninggal, Karebet masih anak-anak, hingga kemudian dirawat oleh Nyai Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir suaminya masih saudara sepupu dengan Ki Ageng Pengging. Namun, dia juga sudah meninggal saat Karebet dibawa ke Tingkir. Seperti Pengging, Tingkir juga nama sebuah wilayah. Daerah ini terletak di Pegunungan Salatiga yang berbatasan dengan Boyolali. Tingkir sekitar 80 km utara Pengging. Kalau misal naik pedati, mungkin butuh waktu 1 hari untuk menempuhnya. Mulai saat itulah, Mas Karebet kemudian dikenal sebagai Joko Tingkir. Selanjutnya, Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Selo juga nama daerah yang ada di lereng Merbabu daerah Boyolali, sekitar 60 km barat Pengging. Ki Ageng Selo juga masih keturunan Brawijaya V dari garis Bondan Kejawen. Dengan kata lain, Bondan Kejawen, ayah Ki Ageng Selo, Handayaningrat, ayah dari Ki Ageng Pengging, dan Raden Patah adalah sama-sama anak Brawijaya V dari ibu yang berbeda. Ki Ageng Selo memiliki cucu yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Pemanahan. Ini adalah anak dari Ki Ageng Ngenis. Juga ada Ki Penjawi yang merupakan menantu dari Ki Ageng Ngenis. Saat berguru itulah ketiga orang tersebut, yakni Jaka Tingkir, Pemanahan, dan Penjawi bersahabat, bahkan dipersaudarakan. Setelah berguru, Jaka Tingkir kemudian pergi ke Demak dan akhirnya diterima sebagai seorang prajurit. Namun saat itu, Demak tidak lagi dipimpin Raden Patah, tetapi Sultan Trenggono. Dia adalah raja ketiga Demak karena Pati Unus yang menjadi raja kedua menggantikan Raden Patah tidak berkuasa lama. Dia wafat setelah melakukan serangan ke Malaka. Karir Jaka Tingkir terus naik hingga menjadi salah satu pimpinan pasukan khusus pengawal raja. Namun dia juga mendapat sejumlah celah, termasuk mengganggu putri raja dan membunuh sesama prajurit. Jaka Tingkir bahkan sempat diusir dari Demak oleh Trenggono. Hingga kemudian dengan intrik yang dikenal sebagai Kebo Danu, dia bisa kembali ke keraton dan bahkan diangkat sebagai menantu Trenggono. Kebo Danu dipercaya sebagai seekor kerbau yang sengaja dibuat gila oleh Jaka Tingkir, yang kemudian dia mengamuk di Demak, dan akhirnya Jaka Tingkir yang bisa menundukkannya.
Tetapi ada juga pendapat Kebo Danu adalah gambaran seorang manusia yang oleh Jaka Tingkir di skenario mengancam Demak. Dan saat itulah Jaka Tingkir tampil jadi pahlawan dengan mengalahkannya. Konflik tahta Demak ketika Trenggono wafat pada 1546 saat menyerang ke wilayah Jawa Timur. Kursi tahta Demak kemudian menjadi panas. Sultan Prawoto, putra Trenggono, naik tahta, tetapi dia hanya berkuasa sekitar 3 tahun, yakni sampai 1549. Dia wafat karena dibunuh oleh orang yang disebut sebagai utusan Arya Penangsang. Siapa Arya Penangsang? Dia adalah putra Pangeran Sekar, kakak dari Trenggono, yang berarti sama-sama putra Raden Patah. Ketika Pati Unus wafat, Raden Kinkin atau Pangeran Sekar merasa lebih berhak menjadi raja. Tetapi kemudian dia dibunuh oleh Prawoto, putra pertama Trenggono, menggunakan keris setan kober. Raden Kinkin meninggal di tepi sungai hingga kemudian dikenal sebagai Pangeran Sedalepen. Ketika Trenggono wafat, kemudian Arya Penangsang yang merupakan putra Sekar Sedalepen disebut menuntut hak menjadi raja. Bahkan juga dengan keris setan kober, dia mengutus orang menghabisi Sultan Prawoto. Tetapi entah bagaimana, yang naik tahta setelah Prawoto adalah Jaka Tingkir atau Mas Karebet, yang saat itu menjadi Adipati Pajang. Ada yang menyebut Karebet naik tahta karena 2 anak Trenggono yang lain adalah perempuan. Ada satu laki-laki yang bernama Raden Timur, tetapi dianggap tidak layak menjadi raja. Untuk diketahui, saat itu perpangkatan Raja Demak harus melalui persetujuan dari Dewan Wali Songo yang saat itu diketuai Sunan Kudus. Tetapi ada versi lain yang menyebut bahwa Arya Penangsang saat itu menjadi Adipati Jipang, memang yang paling berhak menjadi raja. Bahkan Dewan Wali telah menyetujuinya. Tetapi pada akhirnya Karebetlah yang naik menjadi tahta. Setelah berkuasa, Jaka Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang, sebuah daerah yang sekarang ada di wilayah Solo, Jawa Tengah. Arya Penangsang dikisahkan terus mengobarkan perang. Pada masa ini, nama Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi muncul lagi. Saat itu, Hadiwijaya melakukan sayembara. Siapa yang bisa mengakhiri perlawanan Arya Penangsang, maka akan mendapat tanah Pardikan. Tanah Pardikan adalah daerah yang masih menjadi bagian dari sebuah kerajaan, tetapi dia tidak wajib membayar pajak. Dengan skenario yang disusun Pemanahan dan Penjawi, Danang Sutawijaya akhirnya bisa mengakhiri hidup Arya Penangsang. Sutawijaya adalah putra Pemanahan, tetapi diangkat anak oleh Hadiwijaya. Sutawijaya juga dikenal dengan sebutan Mas Ngabehi Loring Pasar. Atas keberhasilan ini, Pemanahan dan Penjawi mendapat hadiah tanah Pardikan. Penjawi mendapatkan wilayah Pati yang sudah berkembang, sementara Pemanahan mendapat Alas Mentaok, daerah yang pada suatu hari nanti tempat berdirinya Kerajaan Mataram dengan raja pertamanya Sutawijaya, dan bergelar Panembahan Senopati ing Ngalogo. Hadiwijaya
sendiri berkuasa dari tahun 1568 hingga 1582 atau sekitar 14 tahun. Pada akhir kekuasaannya, Pajang berkonflik dengan Mataram yang dipimpin oleh Senopati. Saat menyerang Mataram, Hadiwijaya dikabarkan jatuh dari gajah tunggangannya. Dia sempat dibawa pulang ke Pajang sebelum kemudian meninggal dunia. Trenggono memiliki putra bernama Raden Benawa, tetapi menolak menjadi raja karena tidak suka dengan keduniaan. Akhirnya kekuasaan Pajang berakhir dan Mataram menjadi pusat kekuasaan di Jawa saat itu. Makam Joko Tingkir, wisata religi di Pelupus Sragen. Makam Joko Tingkir senantiasa dijadikan lokasi ziarah, meski tak seramai makam-makam kiai atau sesepuh pada umumnya. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga, namun kebersihannya sangat tertata dengan baik. Jika kita ulas lebih jauh tentang tempat wisata di Kabupaten Sragen, ternyata cukup beragam, mulai dari wisata alam, wisata kekinian, hingga wisata religi pun ada. Meski terkadang Kabupaten Sragen jarang dikunjungi, dan biasanya wisatawan lebih dominan berkunjung ke Solo ataupun Karanganyar. Kontroversi makam Joko Tingkir. Keberadaan makam dari Joko Tingkir ini ternyata bukan hanya ada di Dusun Butuh saja, melainkan ada pula di daerah Lamongan, tepatnya di Dusun Sukoh, Desa Pranggaboyo, Kelurahan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Keberadaan dua buah makam Joko Tingkir ini sempat menuai kontroversi berkaitan dengan manakah makam yang sebenarnya. Sebagian masyarakat percaya bahwa yang di Dusun Butuh adalah yang asli, namun tak sedikit yang mempercayai bahwa yang di Lamonganlah yang sebenarnya. Hal tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dan seharusnya bisa menjadi pintu pembuka bagi pihak terkait untuk menelusuri jejak sejarah dari Joko Tingkir yang lebih akurat. Sejarah makam Joko Tingkir. Di dalam kawasan pemakaman ini terdapat sekitar 17 buah makam, yang diantaranya terdapat makam dari kerabat Joko Tingkir. Tak hanya itu, juru kunci makam juga berhak untuk dimakamkan di sekitar kawasan makam Joko Tingkir Butuh ini. Juru kunci makam Joko Tingkir saat ini bernama Mas Aziz, yang merupakan lulusan UGM jurusan elektro, meneruskan tugas ayahnya sejak tahun 2007 lalu. Luas dari makam Joko Tingkir ini sekitar 380 meter persegi. Di sekitarnya juga terdapat lahan pemakaman umum dengan luas kira-kira 1.675 meter persegi. Ketika hendak memasuki makam Joko Tingkir, kamu harus meminta izin dulu pada juru kunci, yakni Mas Aziz, masjid tertua di Sragen. Masjid Butuh merupakan daya tarik selanjutnya ketika berziarah di makam Joko Tingkir Sragen ini, karena konon katanya masjid ini dibangun pada abad ke-16 dan diyakini pembangunannya dilaksanakan sesudah Masjid Demak dengan luas bangunan masjid sekitar 1.176 meter. Berada di lahan milik Keraton Kesultanan Surakarta Hadiningrat, di mana total keseluruhannya mencapai 4.225 meter persegi. Meski sudah berusia ratusan tahun, Masjid Butuh tampak sangat terawat dan tetap berdiri kokoh dan diresmikan menjadi cagar budaya di tahun 2018.
Bangunan serambi masjid berbentuk limas, dengan struktur bangunannya menggunakan kerangka kayu jati. Soko gurunya terdiri dari 4 buah, dengan tinggi sekitar 6 meter. Di sekitar soko gurunya, terdapat 12 pilar dengan tinggi kira-kira 4 meter, di mana pilar-pilar tersebut terhubung ke soko guru dan juga saling mengunci. Ada juga yang menyebutkan, sebenarnya makam Joko Tingkir Raja Pajang pertama ada di sini. Juru kunci makam Joko Tingkir yang ada di Lamongan menjelaskan bahwa makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya ada di Lamongan, Jawa Timur. Keberadaan makam Joko Tingkir ini pernah disiarahi oleh Gus Dur dan Kiai Abdullah Fakih Langitan. Gus Dur ketika dari Langitan datang ke sini. Muslim menjelaskan bahwa hanya orang tertentu yang menyebut nama Joko Tingkir, sedangkan ia menyebutnya dengan Mbah Anggung Boyo. Tempat makam Joko Tingkir ini berada di Dusun Duku Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Jaraknya dari kota Lamongan hanya 32 km. Keberadaan makam Joko Tingkir di Lamongan ini yang menjadi kebanggaan warga setempat atas kedikdayaan sang tokoh. Karena itu jugalah klub sepak bola Persela Lamongan juga dijuluki Laskar Joko Tingkir. Tentu saja sebutan itu diyakini mampu mengobarkan semangat juang para pemainnya di lapangan. Demikian sekilas mengenai keberadaan makam Joko Tingkir yang berada di beberapa tempat. Tapi itu semua adalah tempat atau tetenger yang lebih menceritakan bahwa dulu pernah ada sosok pahlawan atau guru yang berjuang menyiarkan Islam. Untuk mana yang benar, kita kembalikan pada keyakinan kita masing-masing. Itulah cerita tentang Joko Tingkir. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe.